Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua, para orang tua? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai seri pendidikan inklusif. Jadi nanti insya Allah untuk beberapa video yang akan saya upload di channel YouTube ini mengenai seri pendidikan inklusif. Seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini sampai selesai. Ya, inilah Bapak Ibu program pemenuhan guru pembimbing khusus atau GPK melalui bimbingan teknis. Slide ini akan menjelaskan urgensi atau pentingnya program pemenuhan guru pembimbing khusus atau GPK melalui bimbingan teknis, karena ada beberapa hal yang akan kita ketahui mengenai pendidikan inklusif di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan GPK ya, guru pembimbing khususnya itu. Nah, apa saja yang melatar belakanginya? Nah, inilah yang menjadi latar belakang diadakannya program BIMTEK guru pembimbing khusus yang sudah tentu yang menjadi dasar pokoknya adalah untuk pendidikan inklusif ini Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Jadi dalam pasal 1 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini dinyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sedangkan pada pasal 2 dijelaskan bahwa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ini pada pasal 2 ayat 1 ya. Pada ayat 2-nya dinyatakan bahwa mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf A pasal 2 ayat 2. Itu adalah dasar hukum dari pendidikan inklusif, di mana ini berhubungan erat dengan program BIMTEK guru pembimbing khusus. Berikutnya peran pemerintah daerah ya. Pada pasal 6 Permendiknas nomor 70 tahun 2009, satu, pemerintah kabupaten kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada pasal 2, pada ayat 2, pemerintah kabupaten kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Pada poin 3-nya, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Ini merupakan peran pemerintah daerah ya, kabupaten, kota gitu ya, dalam pendidikan inklusif. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini ya, sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif. Akademik, guru kelas ya atau guru mapel, kekhususan dan akademik ini menjadi tanggung jawab GPK atau guru pembimbing khusus, dan teknis merupakan menjadi tanggung jawab tenaga bantu ya. Pada slide berikutnya, di sini ada pertanyaan. Siapa GPK?
Guru pembimbing khusus atau GPK adalah guru dengan latar belakang pendidikan khusus atau guru umum yang sudah memperoleh pelatihan khusus yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran bagi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau SPPI. Nah, jadi seperti itu ya. Guru guru pembimbing khusus itu merupakan guru dengan latar belakang pendidikan khusus atau guru umum yang sudah memperoleh pelatihan khusus. Berikutnya, status GPK itu seperti apa? Nah, status GPK itu ada 3 ya. Yang pertama, guru GPK definitif. Yang kedua ada guru GPK tugas tambahan atau volunteer ya. Untuk guru GPK definitif ini guru GPK yang memang mempunyai tugas sebagai guru pembimbing khusus. Sedangkan tugas tambahan ini adalah guru yang mempunyai atau berlatar belakang guru umum tetapi mempunyai tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus yang sudah melalui pelatihan-pelatihan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya di awal. Dan volunteer ini adalah relawan gitu ya yang mau membimbing PDBK gitu ya seperti itu. Nah, berikutnya mengapa perlu GPK? Nah, ini permasalahan yang paling urgent ya. Mengapa perlu GPK? Yang pertama ya, sudah barang tentu karena adanya regulasi tadi ya, adanya regulasi bahwa dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu dinyatakan bahwa sekolah itu harus mengakomodir semua peserta didik, baik itu PDBK ataupun umum gitu ya, seperti itu. Nah, pada pasal 6, pemerintah kabupaten kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Itu yang menjadi regulasi atau dasarnya. Yang keduanya, pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Nah, secara konseptual, peserta didik berkebutuhan khusus, baik pada bidang akademik maupun program kebutuhan khusus, memerlukan guru yang memiliki kompetensi khusus. Nah, berikutnya adalah tugas dan fungsi GPK. Apa tugas dan fungsi GPK? Tugas GPK ya, guru pembimbing khusus. GPK itu mempunyai tugas 2 ya. Yang pertama, untuk menangani kelas inklusif. Itu membantu guru biasa ya, yang membantu guru biasa untuk menangani peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Sedangkan kelas khusus adalah sebagai penanggung jawab ya. Jadi untuk di kelas khusus ini GPK menjadi penanggung jawab untuk menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tugas pokok GPK pada kelas inklusif ialah membantu guru biasa reguler pada bidang akademiknya ya, pada bidang akademiknya, jadi tidak secara keseluruhan tapi hanya pada bidang akademik. Sedangkan untuk mandiri ini sebagai penanggung jawab kelas tadi melaksanakan program pengembangan atau layanan kebutuhan khusus bagi PDBK ya, bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, berikutnya adalah tugas pokok GPK pada kelas khusus. GPK mempunyai tugas pada bidang akademik dan melaksanakan program pengembangan layanan kebutuhan khusus. Ada 2 ya, bidang akademiknya dan melaksanakan program pengembangan layanan kebutuhan khusus. Nah, ini problematika GPK ya di Indonesia terutama. Di sini disajikan data-data mengenai program atau problematika atau permasalahan GPK. Problematikanya tanda tanya besar ya. Layanan pendidikan bagi ABK di sekolah inklusif. Yang menjadi permasalahan, yang pertama yang sudah terdaftar itu di Dapodik ya, di data Dapodik ada 27.967 sekolah inklusif. Ini mungkin untuk semua jenjang ya, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan atas ya. Dan terdapat 299.000 ABK ini yang sudah terdata ya di Dapodik, yang dilaporkan di Dapodik, belum yang belum terlaporkan gitu ya. Pasti masih banyak juga gitu seperti itu. Dan
hanya ada 679 orang GPK tetap. Jadi sudah barang tentu ini tidak akan memenuhi. Nah, dari problematika ini akan ada implikasi ya. Implikasi yang pertama, implikasinya sudah barang tentu kepada mutu pendidikan bagi ABK di sekolah inklusifnya rendah ya. Kualitas penguasaan kompetensi ABK rendah, daya saing ABK semakin rendah, beban keluarga semakin berat ya, karena memang ABK ini sudah tentu terutama sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif ini sudah tentu ini sangat erat hubungannya atau harus intens berhubungan dengan keluarga gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah beban pemerintah semakin berat karena memang anak yang ABK yang tidak tertangani dengan baik itu akan menjadi beban keluarga dan akan menjadi beban pemerintah juga, mungkin seperti itu. Rasio kebutuhan 27.967 sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif, dan ada 299.000 ABK. Ini kalau misalkan posisi 1 berbanding 1 juga membutuhkan 27.967 guru pembimbing khusus ya. Sedangkan pada kenyataannya hanya ada 600-an kan, seperti itu. Kalaupun misalkan dalam perbandingan antara ABK dengan guru pembimbing khusus itu misalkan 1 berbanding 6, 1 orang guru pembimbing khusus menangani 6 peserta didik ABK, maka itu harus ada sekitar 49.833 guru pembimbing khusus untuk menangani ABK yang sudah tercatat di Dapodik saja ini ya, belum yang tidak tercatat di Dapodik ataupun yang sekolahnya belum ditunjuk sebagai sekolah pendidikan inklusif. Mungkin masih sangat banyak sekali peserta didik ABK yang belum tertangani di Indonesia. Nah, alternatif atau analisis alternatif solusi yang dibuatkan oleh pemerintah. Yang pertama, kalau misalkan pemerintah mengangkat GPK reguler ya, sudah pada tentu waktunya lama, biayanya tinggi gitu, seperti itu. Terus misalkan yang keduanya pengangkatan GPK program khusus, diadakan misalkan pemerintah menyelenggarakan program khusus untuk GPK. Ini terbatas ke penyelenggaranya juga sih, LPTK PK ini hanya ada 14 ya, dan biayanya juga sangat tinggi gitu, menurut pemerintah gitu, seperti itu. Berikutnya ada program bimbingan teknis. Nah, yang ini yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah karena waktunya cepat, terus biayanya juga rendah, seperti itu. Dan saya juga termasuk sebagai salah satu guru yang mengikuti bimbingan teknis untuk GPK ini. Dan mungkin beberapa waktu ke depan akan mengikuti tingkat 2 ya, tingkat pemahaman seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan untuk materi pertama ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, jadi untuk kedepannya saya juga akan mengupload atau meng-share video-video mengenai materi-materi yang disampaikan pada BIMTEK guru pembimbing khusus. Insya Allah ini tidak hanya sampai di tingkat dasar saja, yang tingkat dasar juga ada beberapa materi ya untuk pengenalan ABK dan cara menanganinya di sekolah. Nanti juga insya Allah di seri berikutnya yang di pemahaman akan saya buatkan video-videonya mulai dari perangkat-perangkat yang harus ada, terus juga pemahaman kita mengenai ABK itu seperti apa. Karena ABK itu bukan hanya yang tunagrahita, tunarungu, dan lain-lain ya, tapi juga ada yang kesulitan belajar, ini banyak sekali. Saya juga di sekolah setiap tahunnya itu hampir ada saja ya yang mengalami kesulitan belajar, susah membaca dan sebagainya. Itu sebetulnya perlu penanganan khusus dari guru pembimbing khusus. Nah, mungkin untuk sementara sebagai awal pembuka dari sosialisasi yang saya sampaikan sampai di sini. Semoga Ibu Bapak, para orang tua juga ya diharapkan untuk bisa mengikuti BIMTEK atau bukan BIMTEK sih. Maksudnya materi yang saya sampaikan ini sebagai bahan pengetahuan, barangkali
anak kita ada salah satunya yang mengalami hambatan seperti yang nanti di materi-materi berikutnya akan dijelaskan gitu ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya undur diri. Apabila ini dirasa bermanfaat, silakan untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan materi berikutnya tentang pendidikan inklusif ini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.